Bebual dengan Udah tempatan. tentang tak tuh. Kamera, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di podcast kesayangan anak Bintan, Badentam Bebual Dengan Pemuda tempatan. tentang tak tuh. Yes. Oke guys, hari ini kita kedatangan Ramai. Ya, ramai banget sampai susah ya Bapak nyari angle-nya mana di mana gitu. Jalan ngomong pokoknya. Iya. Satu paket, Mbak. Iya, sampai ngepas yang baru tadi Bang Ipan, Pak. Biar Reca kelihatan. Apalah, asal perut yang kempes tak apa. Aduh guys, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih. Dari bajunya aja udah spesial biru-biru Ya. gitu kan. Spesial banget. Kita kedatangan Teman-teman dari teman-teman dari Bapak Ibu dong. Iya, Saya dari Bapak Ibu. Ya. Kan masih kecil. Ya. Sama kalau kami manggilnya Bapak Ibu, kalau teman-teman, Iya, kalau kan Ipan. biar enak tuh panggil kakak sama abang kayak lebih kayak saudara. Oh. Iya. Emang saudara juga ya? Oh iya. Kita kedatangan tamu dari Bank Sampah. Buat yang nggak tahu, nanti kita bakal cerita-cerita ya. Banyak. Sebelum itu kita kenalan dulu sama ibu-ibu dan bapak-bapak ganteng dan cantik ini boleh? Boleh, Boleh. Mulai dari mana dulu? Yang paling ganteng nih. Oh, dari paling yang ganteng boleh. Boleh, Jadi silakan. kami dengan Miswanto kelahiran di Tanjung Pinang itu tanggal 13 November 1979. Sekolahnya dulu di Mana bang? Tanjung Uban dari SD Skera 008 pindah ke SD 004 baru lulus masuk ke SD SMP 12. Setelah SMP 12 kita SMA 5. Ya, itu memang Orang Uban betul nih. Kalau dulu lahirnya jarang yang ada orang Uban tuh di Tanjung Uban. Karena rumah sakitnya Pinang semua sama dokter. Ya. Iya. Opor sana opor. Cuma numpang lahir aja, habis itu dibawa pindah lagi ke Uban. Iya, betul. Dari dealer semua ya. Iya. Tarik deh. Iya. Kita orang Uban balik semua. Lagi. Iya. Nah, terus ibunya nih. Dari mana nih? Nah, Mana nih? Dede boleh. Oh ya. Orang tua senior. Senior. Kalau anak muda mah ngalah dulu. Oke, silakan Bude. Ya, kalau saya Sumina lahir di Tanjung Uban tanggal 1 Mei 1992. Saya tamat di SMP, dari SD sampai SMP di Tanjung Uban, pindah ke Tanjung Pinang karena sini belum ada sekolah SLA, masuk SMEA Pembangunan di Tanjung Pinang. belum ada ya? Belum ada. SMP pun masih SMP 1 sudah di satu. Pertamina itu. Iya. Hanya itulah. Dulu Pertamina. Iya, sampai satu. SMP 1 sampai SMP 1 Pertamina. itu satu-satunya SMP. Terus mau nyambung lagi kita harus ke Tanjung Pinang. Iya. SMEA gitu ya. SMEA Pembangunan tapi Bukan STM ya. iya saya masuk STM tidak diterima harus 10. Iya, harus 10 baru diterima. Terus saya dimasukkan ke SPG. SPG saya nggak suka karena jadi guru saya lari ke SMEA sudah tidak diterima, hanya SMEA Pembangunan. Kumpul kami jadi satu. Dari SMP semua satu kelas di situ. Bude SMA udah merantau ke sana sini Iya. ya, Iya, termasuk anak baik juga. Baik. Kreatif, saking kreatifnya ya. Iya. Saking kreatif. Sekarang inilah baru saya nih pakai jilbab, pakai baju. Masa puasa. Puasa ya. Puasa. Budaya puasa Pak. Bukan. Ramadan membawa berkah Iya. ya. Kalau tinggal Tinggalnya sekarang rumah di Kamboja, Kamboja. satu kampung. Dulu ikut orang tua di sama-sama satu RT dengan ketua kami Miswanto ini. Sekarang saya di RT 1 bertetanggaan dan kebetulan kami bersaudara. Bersaudara lagi Pak ya Pak. Betul kan? Saya bibi ini ponaan. Iya. Ya, saya rasa itu aja. Iya. Mbak Indah. Yang senior ya, yang junior. Hai. Mungkin udah pada kenal ya. Saya nama Harlinda Sulfiana, panggilannya Linda, asli dari kelahiran Tanjung Uban. Tepatnya tanggal 20 April 1977. Bulan depan saya ulang tahun, Oh, satu hari
sebelum Hari Kartini. Kalau Hari Kartini kan tanggal 21 April, saya sudah keluar duluan ini nih tanggal 20 April, nggak bisa lagi Ini pra ditahan ya, pra. ini. Iya benar, Prakartini benar. Ada, Jadi boleh, Pak. walaupun Prakartini tapi semangatnya luar biasa. Yeay. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Berarti bulan depan tanggal 20 siap-siap kenduri. Iya. Kita udah tahu nih. Oke, kalau saya dari TK sampai SMA, saya itu di tanah kelahiran, khususnya di Tanjung Uban, terus Tanjung Pinang kursus. Nah, terus yang paling spesial bagi saya itu sangat berpengaruh banget membuat diri saya seperti saat ini adalah pengalaman kerja di PT Bintang Resort Cakrawala selama 13 tahun. Ya, tahun 1994 Lagoy baru dibuka. Saya kerja tahun 96. 96-nya. Sebelum Iya, lahir. 13 tahun. Iya, 13 tahun, Pak. 6 berarti 2007. Iya, sekitar itu. Jadi kalau hujan di Lagoy banjir, kalau panas berdebu, itulah liku-liku perjalanan di menuju Lagoy sudah sangat saya rasakan berbeda banget dengan situasi Sekarang. yang sekarang mulus cus sunset pokoknya. Oke. Nah terus kalau untuk saya sendiri mempunyai satu putri sama satu putra, udah sepasang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Itu Eca aja deh. Jasul. Amin. Amin. Kan bulan Ramadan kita aminkan ya, Mbak ya. Iya. Oke. Bulan depan nyusul, tapi tahunnya nggak tahu. Bulan depan pokoknya bulan April aja gitu ya, Pak ya. Ya Allah. Oke. Singkatnya udah selesai, Mbak. Mungkin ada lagi? Kan udah sayang nih kan kita udah kenal, jadi sayang kan Pak. Iya, betul. Iya lah, Cak. Iya betul lah. Iya, betul. Nah kan betul lah. Nah, sekarang ini bank sampahnya nih. Nah, bang Sampahnya nih, sampah. gila banget Tahu nih. Wah nih, tersangkanya yang menceritakan bank Iya. sampah ini siapa nih? Sampai ibu salah-salah. Masukkan dulu sedikit kan. Dikira nama orang. Wow. Kan ibu ya Allah. Ah, Mana ibu, kita mana kan, ya ibu? Mulai itu sebenarnya bank sampah tuh mulai berdiri di Uban. Uban. Di Uban tuh kapan tuh, Bang? Jadi kurang lebih itu kita di saat masa Covid, Pak Dokter. Oh, awalnya Jadi Bang. disitulah, karena kita nggak boleh kemana-mana nih. Dia punya tagar stay at home kan, di rumah saja. Udah di situ bingung mau melakukan kegiatan apa. Tiap hari makan, ngumpulin sampah. Disitulah kita coba timbul ide, gimana caranya buka bank sampah. Karena kita selama Covid itu kita searching di Google kan, pasti kegiatan yang bagus nih di selama pandemi Covid. Kita coba gayung bersambut dari pemerintah itu, dari Kelurahan Tanjung Uban Selatan menawarkan saya untuk ikut Zoom meeting selama 4 hari. Jadi pelatihan jarak jauh itu dari Kementerian Kementerian Lingkungan Hidup lah ya Pak Dokter ya. Saya diberikan materi selama 4 hari daring kurang lebih 32 jam. Disitulah saya mulai mendapatkan bekal materi dasar kan. Dan juga di situ saya mendapatkan sertifikat dengan nilai yang alhamdulillah sangat memuaskan. Tapi saya nggak bisa langsung action nih. Nah, karena cuman materi teori kan Pak Dokter kan di atas kertas. Saya harus coba korek lagi tentang materi bank sampah itu apa sih yang sebenarnya harus ditekuni. Jadi sebelum jawab, Bang, kenapa Abang langsung milih iya gitu pada saat itu? Kok langsung ini ada masih mau ke bank sampah tuh apa misalnya motivasinya sebenarnya kok? Kami itu di kelurahan, saya sebagai Pensosmas, penyuluh sosial masyarakat dari dinas sosial, tapi saya sebagai relawannya. Oh, itu awalnya berarti. Itu tugasnya apa ya, Mbak? Tugasnya saya memberikan penyuluhan, Pak Dokter, penyuluhan tentang
program pemerintah baik yang di daerah maupun yang di pusat, kamilah yang meluruskan ke masyarakat. Saya di Pensosmas Selatan, Mbak Linda di Pensosmas Tanjung Uban Kota. Jadi dari pilar sosial dinas sosial awalnya itu, karena kerjanya kami cuap-cuap. Saya meluruskan permasalahan yang misalnya program dari pusat tuh seperti bantuan PKH, bantuan raskin. Jadi kalau masyarakat ada yang menyalahartikan dia punya programnya, kamilah untuk meluruskan di lapangannya. Jadi terkait berita hoak dinas sosial ya kamilah yang meluruskan, membantu pemerintah agar masyarakatnya paham gitu dengan program sosial. Jadi kan berarti udah dari COVID itu Bang ya? Dari COVID mula. Tujuan utamanya sendiri itu kalau bank sampah tuh didirikan dilihat dari segi apa tuh Bang? Kalau tujuan utamanya sih kita itu berkumpul masyarakat, berkumpul masyarakat. Di situ kita tujuannya untuk membersihkan awalnya lingkungan. Itu tujuannya. Yang saat ini kita lihat gotong royong itu sudah hampir hilang ya Pak Dokter ya. Apalagi kalau kita punya kesibukan yang sangat padat dari Senin sampai Jumat. Gimana caranya merubah perilaku kita secara tanpa pamrih. Bank sampah itu akhirnya akan merubah pola perilaku individunya masing-masing tanpa harus disuruh, nantinya dia akan memilah tanpa disadari. Nah, disitulah kita coba untuk mendirikan bank sampah di daerah Kecamatan Bintan Utara, khususnya Kelurahan Tanjung Uban Selatan. Kalau bank sampah itu berarti kalau boleh nggak orang luar misalnya kayak saya gitu buat dirikan bank sampah juga gitu, itu boleh gitu Bang? Atau memang udah ditunjuk gitu dari satu daerah gitu? Sebenarnya sih kalau yang bank sampah unit itu kan dari tingkat RW. Jadi BSU itu tingkatannya RW. Ada tingkatan. Iya. Jadi kalau BSI itu tingkatannya kabupaten, bank sampah induk. Kalau BSU bank sampah unit itu tingkatannya 1 RW boleh berdiri. Yang paling rendah berarti BSU. Di atas BSU BSI. Itu kabupaten. BSI lagi? BSI itu bisa ada TPS 3R Pak Dokter. Jadi seandainya nanti Kabupaten Bintan ini TPS-nya itu tempat pembuangan sampahnya itu ditutup. Nah, kalau kita belum terbiasa dengan pengelolaan dan pemilahan sampah, itu akan repot. Ya kan itu Pak Dokter kan. Karena sampah yang kita lihat ini sekarang hanya sifatnya mengamankan tapi memindahkan, tapi tidak mengelola. Gitu dia. Masalahnya aman di sini tapi tak aman di TPA kan gitu jadinya Pak Dokter kan. Oh, jadi kegiatan ini sebenarnya ini mengolah sampah. Mengolah sampah. Jadi kita memilah, setelah memilah nanti di masyarakat akan membawa sampah yang dari rumahnya masing-masing ke bank sampah. Bank sampah unit. BSU dulu. Jadi kalau masyarakat yang seandainya nanti punya kelompok ataupun anak muda yang punya kelompok terpanggil gitu kan untuk mengolah sampah secara kreatif, itu sangat bagus Pak Dokter, karena kita sangat bingung untuk menyentuh kalangan-kalangan, misalnya anak muda gimana nih nyentuhnya kan gitu kan Pak Dokter kan, yang orang-orang tua kami masih bisa langsung menyentuhnya dengan mungkin kami coba koordinasi kolaborasi sama RT RW yang ada di masing-masing kelurahan. Berarti setiap kelurahan tuh ada BSU-nya Pak? Saat ini kami membentuk beberapa kami membuat unit posko. Jadi di masing-masing RT. Per RT. Itu kami buat lagi, kami perkecil lagi unit posko. Untuk semua kelurahan di sini. Untuk daerah Kelurahan Tanjung Uban Selatan kurang lebih ada 19 ya RT. Nah, di sini kami sudah mendirikan 14 unit posko untuk sekolah, 4 unit posko jadi kurang lebih
18 unit posko Untuk di kelurahan di Selatan. daerah dua Dua kecamatan. kecamatan. Dua kecamatan. Oh, dua kecamatan. Ya. Mana? Tanjungan Utara, Kecamatan Bintan Utara sama Sekolomba. Kalau udah ada. Iya, kamu ada. Jadi sebenarnya nih unit posko itu cikal bakal yang akan kami dirikan, nanti kami SK-kan atau bantu dampingin untuk teman-teman kelompok yang mau menjadi BSU. Untuk kita jadikan langsung itu kan kadang-kadang ada yang belum siap, baik itu secara mental dan SDM. Untuk mendampinginya mereka supaya siap, kami buatlah seperti unit posko. Unit posko itu sebenarnya untuk mempermudah, Pak Dokter. Jadi alurnya itu gimana tuh, Bang? Misalnya kita nih bawa sampah nih, nah kita bawa tuh secara ini gimana teknis lapangannya? Unit posko tuh ngapain? Ya. Jadi kami membuat dia punya seperti sentral untuk operator, itu Mbak Linda yang pegang, sekretaris kan. Sekretaris itu yang memegang komunikasi operator. Jadi nasabah atau unit posko itu komunikasinya sama Mbak Linda. Nah, terus kalau untuk masalah barang, pengenalan logistik apapun itu sama Ibu Tina. Jadi saya sebagai tim lapangan kami mempunyai inovasi itu bos Pensosmas. Jadi bos Pensosmas itu kami membuat fasilitas yang tidak dipungut bayaran, itu Bintan Ojek Sampah. Namanya aja bos, tapi begitu dibuat singkatan Bang Ojek Sampah gitu kan. Karena kami itu berpikir ojek manusia itu sudah banyak, tapi ojek sampah belum ada. Itulah kami buat. Mudah-mudahan ini inovasi bisa dimajukan kembali ke Galanova. Itu ngapain tuh? Bang ojek sampah tuh? Ini Banyak tuh. Bang ojek sampah tuh ngapain? Bang ojek sampah itu seperti misalkan Sampah. jemput sampah, Pak Dokter. Jadi request nasabah itu komunikasi sama operator Bank Sampah Pensosmas. Dia akan menyampaikan bahwasannya kami punya barang sudah dipilah, tolong dijemput. Nah, Itu nasabah tuh. itu nasabah kayak ataupun ojol masyarakat gitu jadi ya, kayak ojol gitu sistemnya. ataupun masyarakat gitu kan. Nanti dari operator kami itu akan menyampaikan di mana nih yang itu logistik atau bagian lapangannya. Canggih banget. Iya, malah kita belum sampai tadi Pak Masmanto tuh apa aja tugasnya, apa aja Jobnya ya. Job desk-nya ya Pak ya. Iya. Dan saking semangatnya, jadi Iya, langsung tanya aja langsung. semua. Iya. Makanya tadi saya ngobrol, apalagi kita di bulan puasa nih kan. Kalau untuk masalah sampah nih nggak habis satu episode. Iya, betul. Sampah nggak pernah habis sampah. Iya. Betul sih. Jadi sedikit tambahan juga nih Pak, bank sampah itu di Kecamatan Bintan Utara, per kelurahan sudah ada bank sampahnya masing-masing. Seperti Tanjuban Kota juga udah ada bank sampah Bunga Teratai. Kami di Kelurahan Tanjuban Selatan bank sampah Pensosmas, dan di Kelurahan Tanjuban Timur dan Utara juga udah ada bank sampah masing-masing. Nah, pasti kan punya kelebihan nih. Pasti punya sistem marketing nih untuk menarik nasabah gitu kan. Nah, Ada juga salesnya. iya benar. Layaknya Jadi bank berarti. kita gini, boleh kita berpikir bahwa judulnya ini adalah bank sampah gitu ya. Tapi untuk ruang lingkup job desk-nya tuh jujur itu banyak. Itu banyak banget gitu kan, luas. Jadi makanya part 1, part 2, part 3 mungkin sampai part gitu. Banyak berarti. Jadi kalau seandainya nanti mungkin Bapak mendengar bank sampah di Tanjuban, kita harus ini bank sampah di kelurahan mana dulu nih. Nah, gitu kan. Gitu ya. Nah, jadi bank sampah di Kelurahan Tanjung Uban Selatan, nah itu kami bank sampah Pensosmas. Kenapa Pensosmas? Benar kan? Tadi kan di Kelurahan Tanjuban Kota ada bank sampah Bunga Teratai. Kalau kami bank sampah Pensosmas. Nah, Bapak penasaran nggak Pensosmasnya itu apa? Yang tadi itu bukan. Iya. Pensosmas itu adalah penyuluh sosial masyarakat. Nah, kami dengan adanya bank sampah Pensosmas, kami mempunyai keterikatan 2 dinas. Pertama, Dinas Lingkungan Hidup untuk bank sampahnya, terus yang kedua Dinas Sosial untuk Pensosmasnya. Karena di Pensosmas kami relawan dari Dinas Sosial, penyuluh sosial. Bukan honornya, bukan PNS-nya, jadi iya, relawan. Relawannya. Relawan.
Jadi masyarakat yang terpanggil. Ya. Banyak kan bang? Iya. Dari ininya aja namanya udah banyak. Iya. Karena kalau untuk mengolah sampah tuh memang kita buat supaya dia punya nilai jual, harus kita buat dia itu menarik semenarik Iya. mungkin. Maksudnya dibuat menarik itu biar apa tuh Pak? Biar- Apa dokter, supaya barang itu punya nilai jual harus kita kasih harga Pak dokter ya. Nah, jadi supaya barang itu menarik, kami kasih harga agar masyarakat itu tertarik Untuk mengumpulkan sampahnya gitu kan. Ke situ, ke bank sampah. Disitulah gimana caranya gitu kan biar dia menarik. Yuk kita buat seinovasi gitu kan. Jadi keuntungan orang itu mengumpulkan sampah ke bank sampah apa Pak? Sebenarnya bonus sih Pak dokter. Tujuan utamanya tuh dia secara tidak langsung dia membersihkan rumahnya sendiri. Bonus ya. Bonus Ya. sebenarnya kalau yang terakhir itu bonus. Yang bonus itu ujung kali ceritanya. Mungkin nanti penutup lah kalau cerita bonusnya kan Pak. Iya. Tadi saya ada nasabah gitu kan? Iya Pak. Itu nasabah tuh ya orang-orang yang mengumpulkan sampah itu berarti. Iya, betul. Berarti siapa aja bisa jadi nasabah berarti? Bisa. Iya. Ya awalnya ruang lingkup kami itu di Kecamatan Bintan Utara ya, Ketua ya. Namun dengan promosi, kami juga mempromosikan kegiatan Bank Sampah Pensosmas melalui YouTube, melalui Facebook. Akhirnya di tetangga kita Kecamatan Sikuala Lobam mereka tertarik untuk membuka membuka unit posko, membuka unit posko, dan makanya kami melebarkan pergerakan kami tidak hanya sejak ruang lingkup di Kecamatan Bintan Utara, namun di Kecamatan Sri Kuala Lobam juga. Untuk jumlahnya berapa tua kita jumlah nasabah sampai saat ini? Ya kurang lebih mendekati angka 500 lah, Ya. 400. Tepatnya sudah 498 nasabah dengan 2 kecamatan. Tapi Masih ada kosong nih, Bang. Kalau misalnya kita lihat dari Dua lagi untuk genapi 500 ya. kalau kita lihat Boleh. jumlah penduduk itu berarti masih banyak penduduk yang harus maksudnya Iya. Betul. Ya, Betul. itu ya. Benar. Berapa ribu? 22.000 ya kita lihat. Kalau Tanjung Uban Selatan sendiri ya Pak dokter kurang lebih 4.000. 4.000 ya. Iya. Jadi baru seperberapanya lah kalau dibanding 2 kecamatan kan. Iya, betul. Jadi nggak sampai seperempatnya di Kelurahan Selatan. Iya. Ya, makanya Harus lomba-lomba sebenarnya. iya karena yang dikumpul tuh sampahnya apa aja ya Pak? Jenis-jenis barang ya. Semua- Jenis barangnya Ibu. Kalau jenis-jenis barang yang Ini mau tahu banget atau mau tahu aja? Iya, Bu. apa ya? Mau balik aja lah. Kalau mau tahu banget, Udah selesai dong Oh, kita. iya. mau tahu Belum. banget kami tunjukin bukunya. Kan mau tahu aja, Iya. boleh dijelasin Boleh, dulu. boleh, Bu. boleh. Nah. Contoh barangnya seperti botol aqua. Botol aqua ini juga berjenis ya, ada yang biru, Betul, ada yang mineral ya, Bu, putih. ya. Berarti air mineral ya Bu ya. Mineral. Spesifik aqua ya. Iya. Terus ini apa seperti Alka, minuman soft drink itu, Apakah? aluminium, Alma. Oh, Alma. itu Oh. aluminium kaleng. Air kaleng lebaran. Susah kalau orang lupa. Air Jadi tahunnya jangan air dijual kaleng. nanti Iya, iya, nanti, iya. Plastik Lebaran seperti nanti botol hubungi ini, kami, Pak. nanti kami jemput Ini ke semua rumah. ada harganya Pak. Ini tutupnya sendiri, ini digabung dengan tutupnya, ini hitungannya ember. Kategori Kategorinya ember dan harganya Itu adalah bukan bahasa gaul Bang, bukan ember, ini bukan. botolnya ini kalau warna biru harganya lain, yang putih lain. Ada seperti Maison kan botolnya biru. Biru. Itu jenisnya botol warna sama warna hijau apa. Itu jenis udah ada semua. ada list harga Pak. Ada semua. Kurang lebih 26 ya jenis Iya. barangnya. Oh, lihat tuh Bapak Ibu. Bersih Jadi jangan lokal, ada harga loh. madu. Masing-masing ada, Pak. Jadi dia plastik. Iya. Plastik aja, Bu? Alma. Kertas. 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 kardus. 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 Lagi. Alka, Yang paling banyak nih oleh bapak-bapak nih yang Bersih merokok padu. nih. Merokok. Kotak rokok. Nah, itu udah nggak perlu lagi dibuang. Kotak Kategori rokok. duplex. Dibuang. Nah, jangan dibuang. Jangan dibuang. Oh, kebalik deh Bang. Dia rokoknya dibuang. Kotaknya diambil. Kotaknya. Berarti berikutnya kalau beli rokok, kotaknya simpan, rokok buang. Betul. Ada. Anda ini ya. sarang telur
telurnya. termasuk duplex. Oh, kotak telur. Oh, kotak telur. Itu masih pakai itu bang. Oh, puasa. Puasa, iya. Oh, puasa. Sabar, sabar. Kira-kira tadi telurnya itu masih fungsi ya kan? Itu ada second ya. Kupingnya tolong agak swasta ya. Oh, berarti itu bisa jadi jadi berharga lagi, Iya. maksudnya bisa pemasukan untuk yang Iya. rumah Beda tangga. lagi Pak, kalau yang bawa dicampur saya tanya mau dipisah apa tidak. Kalau tidak mau dipisah, saya hitung ini ember. Kalau dipisah, silakan pisah. Tapi kalau pisah dia rindu nggak tuh? Karena kan sebelum Beda ya, beda. Puasa. Harus dipisah kan jauh bang. Ya, ya. pada mereka masuk sudah dikasih sosialisasi dulu dengan ketua jenis-jenis barang. Iya. Pertama mungkin baru-baru ya, kalau salah kami diam. Kedua masih rada diam. Ketiga panggil. Kapan mau pandainya? Nah, Sia-sia sosialisasi ketua saya. Kalau masih bodoh, Nggak naik kelas Pak Dokter. Nggak naik kelas. Ya, itu makanya takut nggak naik kelas kan. barang masih dicampur. Saya punya guru dulu Dok ya. Ada yang ekstrim, ada yang biasa-biasa aja. Tapi yang agak ekstrim itulah yang membuat saya pintar. Iya. Iya. Ya, betul. Oh, berarti ini udah yang satu kategori lah gitu atau Ini yang dalam Ini nggak ada yang dibuang nih Pak Dokter. Akhirnya kita nggak ada membuang sampah. Sampah plastik. Sampah plastiknya udah nggak ada yang dibuang. Zero. Zero waste. Setelah masuk ke bank sampah. Ini namanya Pensosmas apa nih? Zero. Ketua. Ini ekobrik. Nah, ini dia. Masih tandung nih. Iya. Makanya banyak part-partnya tuh Puasa. banyak ya puasa. Pelan-pelan tambah lapar. Eko istirahat. Enggak, maksudnya maksudnya yang zero tuh zero apanya? Maksudnya Zero sampahnya Pak Dokter. di Jadi kan kalau kita satu ini Nah, nggak ada satu ini sampah. Iya. nggak ada. Oh, ya paham. Contohnya dalam jadinya. satu botol ya. Contoh dalam satu botol. Ini punya harganya sendiri, botol punya harganya sendiri. Yang residunya Label. punya harga sendiri. Dari label. Nah, label. Oh. Labelnya Nah, itu. ini. Karena yang inilah yang sebenarnya residu ini yang sering kita lihat banyak berserakan di lapangan. Kami mempunyai gimana caranya sampah yang tidak punya nilai jual di bank sampah Pensosmas punya nilai jual. Oh, berarti nanti ini Kalau segitu berapa tuh bang jadinya? Kalau ditimbang lah ya? Iya. Jadi di sini ada standar. nomor serinya tuh. Di sini 282 berarti 282 gram. Nah, ini nomor registrasi di kami punya komunitas Gobrik. Jadi kalau itu bawa kayak gitu. Tenang Bang. Jangan pusing. ini efek puasa Puasa. juga ini nih Pak. Jadi Puasa. agak kurang mudeng ya gitu. Oh. Ya, nah, jadi ini nanti dibayar. Orang yang Tetap ngantar ini ada. dibayar oleh Karena kita Oleh kami. bank sampah Pensosmas. Di bawah nampung gitu. Dimasukin lah. Gitu kan bang ya? Jadi kalau mau menjadi peserta bank sampah Pensosmas wajib mempunyai buku tabungan dulu. Iya. Oh. Berarti harus punya sampah dulu kan bang? Iya. Nggak boleh nggak punya sampah asal dia punya buku. Nggak bisa bang. Sampah masyarakat bisa masuk ya bang. Bisa. Iya. Sampahnya Sampah masyarakat. terus bang buku tabungan, terus Kalau setelah menjadi nasabah bank sampah Pensosmas, di situ mendapat fasilitas pelayanan seperti untuk penjemputan barang, itu ada penjemputan Delivery. delivery. servis dari ini. Servis ada. itulah. Servis. Karena kami belajar juga gimana nih supaya bank sampah Pensosmas itu punya kelebihan yang di bank sampah lain. Itulah kami jemput. Oh, berarti cuma bank sampah Pensosmas aja yang ada iya. fasilitas jemput itu. Nggak tahu ya Pak Dokter Oh, iya, kalau iya. yang bank sampah lain, cuman kami Berarti itu inovasi sendiri lah pokoknya. memberikan pelayanan. Itulah pelayanan seperti bos Pensosmas, Bintan ojek sampah, bank sampah Pensosmas. Jadi kami buat bos Pensosmas. Ada pelayanan jemput. Iya. Pelayanan Tadi ada jemput satu lagi tuh tersebut pak. Apa ya Apa tadi? tuh? Apa? Lupa. Aduh, iya lupa. Ada Mengemaskan Kalau sampah. betul. Hah? Mengemaskan sampah untuk Bukan. Indonesia. Apa ya tadi? Pak Hazimi tadi. Aduh, lupa. Bukan Mas. Bukan. Repeat again, repeat. Ada satu istilah lagi tadi tuh. Hah? Apa tuh? Ya bingung gitu lah pak. Oke, jadi ini contohnya
kenapa tadi disampaikan zero waste? Jadi contoh botol. Nah tadi kan udah disampaikan sama Pak Mis. Jadi kalau kita minum botol, airnya nggak boleh dibuang ya dok. Airnya tetaplah kita minum. Karena kita haus, belum. Gitu, benar. Cuman tahan Mbak Li, Benar. belum buka. Oh iya puasa. Benar. Tahan dulu. Iya. Pasti diminum, minuman tak mungkin kita tak minum. Betul. Nah, Botol botolnya kita yang biasanya kita buang, nah dengan adanya bank sampah, khususnya bank sampah Pensosmas itu sudah tidak perlu lagi dibuang. Nah, tadi udah disampaikan airnya kita minum, botolnya sudah tidak perlu dibuang. Oke, tutupnya dan gelangnya digabungkan kategori duplek, kategori ember. Botolnya ada harganya sendiri, bahkan labelnya juga itu kita bisa kita plastik itu jenis plastik dan kita bisa jadikan ecobrick. Nah, jadi dalam satu botol itu sebenarnya sudah tidak ada lagi sampah yang dibuang, bisa dimanfaatkan. Nah, ini adalah gabungan ya ketua ya, gabungan dari sampah-sampah plastik, kantong kresek, permen, nah terus apa sih? Energen yang nggak organik, yang jenis plastik. Plastik berarti Bang. Plastik ini Ya. juga ada nih permen ini nih. boleh. Ada permen, ada. yang penting yang bukan organik masuk ke dalam. Penting bersih ya. Iya. Sampahnya bersih. Ya, Nah, botol. jadilah satu botol ecobrick. Nah, Ecobrick itu bahasa memang istilah untuk ini atau produk apa sih? Gimana ya? nama Ecobrick. produk. Ecobrick itu kalau dibilang itu kan seperti bata ramah lingkungan. Jadi bata yang bukan seperti biasa. brick bata. Pengganti kan brick ini kan. Jadi ini pengganti bata biasa. Jadi kan ini bisa dijadikan bahan bangunan. Iya, Oh, kayak salah ini, Bang, satunya ya? iya. Ini kami jadikan tempat duduk bisa. Oh, Ya, iya. Bapak boleh duduk. Jangan diragukan tentang ketahanan dari kursi kami sendiri. Berat itu. Banget. Berapa lama? Oh, itu Ecobrick maksudnya. Ecobrick ya. Jadi Bahan. bata ramah lingkungan, pengganti bata biasa. Biasa. Jadi kalau kita lihat di negara-negara yang jauh dari perkotaan, mereka ekonominya lemah, itu untuk Padat ya, Mbak? membuat bangunan dia bisa mengumpulkan dari botol-botol plastik. Kita bisa lihat di Sri Lanka itu masukin botol plastik pakai pasir. Nah, jadi kan Ya. dia menghemat kan Ya, komputer. Nah, betul. namun karena ini kita ganti dengan plastik. Kalau seandainya tidak ada plastik, kita bisa ganti dengan pasir. Namun tujuan untuk mengamankan sampahnya itu tidak dapat. Nah, jadi kalau pakai ecobrick, kita sekalian mengamankan sampahnya ke dalam botol. Jadi kalau mau kita buat seperti ini nih, kepadatannya harus kita jaga. Standarisasinya tuh 0,34 dikali dengan isi botol yang besar 1500 mili kan, jadi minimal 520 gram. Karena kalau Kalau yang ada 1500. nggak kuat ya. Kalau yang 600 mili ini minimal 220. Itu Sampai tak ada ruang kepadatan. lagi nih, Bang. Ya. Iya, Sampai benar. tak ada ruang lagi nih, Bang. Bapak matematika aja susah. Iya. Apa. Jadi bisa dijadikan dengan adanya ecobrick ini Pak, bisa dijadikan gapura atau gerbang. SMP 12 Nah, terus bisa dijadikan meja, kursi. Ya, SMP 12 merupakan salah satu sekolah yang sudah membuat gerbang dari ecobrick. Ecobrick. Dan di SMP 12 juga yang dari kami Bank Sampah Pensosmas yang memberikan ilmunya kepada siswa-siswi. Nah, jadi yang ilmu yang Pak Ketua sampaikan kepada siswa-siswi untuk membuat ecobrick, dan alhamdulillah bisa bermanfaat pihak sekolah untuk dijadikan gerbang. Ada 2 gerbang. Kalau memang nanti Bapak ada waktu sehingga ke SMP 12 Bintan, itu ada 2 gerbang yang memang khusus dibuat dari ecobrick. Jangan buat bangun rumah tangga. Dia bisa Iya. bisa juga dijadiin panggung Pak Bisa, Dokter. Iya. Jadi teman-teman nanti kalau mau manggung Ini bisa buat dari ecobrick. Nak Ya, berapa yang banyak ini, nih? Pak. Ini anak band yang ini Nak nih. berapa banyak nih? Dia mau bangun rumah tangga. Iya, mau bangun rumah tangga. Cicil. Itu Cak. Jangan Cicil dibuang batang. ya, Cak. Itu kurang lebih 5 kilo sampah plastik yang terkumpul. Hah? Kalau satu botolnya 530, kalau ini 12 botol kan kurang lebih kan 6 kilo. Jadi Olahraga Mbak. kalau 6 kilo kalau kita lihat ini simple ya.
bentuknya kan? kecil ya. Padahal Tapi 5 begitu kilo. kita belah 5 kilo ini akan mengotori. Iya, betul. Mengotori perumahan apa seperti yang di sini akan kotor. Iya, nampaknya aja gini, begitu buka kan. Begitu buka habis kotor ini kafe ini. Jadi Pak izin, sampah yang dikirim oleh nasabah berarti diolah oleh pihak Bank Sampah Pensosmas. Iya. Jadi produknya seperti ini atau Ini yang sampah residu aja Pak Dokter. Jadi sampah residu aja yang tadi yang kami bilang sampah yang tidak punya nilai jual tuh Bank Sampah Pensosmas berpikir gimana supaya masyarakat tidak lagi membuang sampah. Kalau kita lihat teman-teman yang pemulung itu mereka nggak akan ngambil sampah residu gitu. karena tidak punya nilai jual. Kayak dibuat nilai bentuknya kayak Gimana supaya punya nilai jual? Bank Sampah Pensosmas coba untuk memberikan harga kepada sampah residu agar dia tidak mengotori lapangan atau lingkungan. Pada dasarnya setiap tahun tuh Pak, bos kami nih, Pak Miswanto selalu punya kreativitas dan ide setiap tahunnya inovasi yang dikeluarkan oleh Bank Sampah Pensosmas apa? Nah, salah satunya seperti ini, EcoBrick gitu. Mungkin di negara-negara lain atau tempat lain memang sudah terkenal. Cuma di Bintan Utara, EcoBrick ini yang baru kita viralkan ya, sepertinya baru Bank Sampah Pensosmas. Nah, karena Pak Mis sendiri untuk mendapatkan sertifikat itu kan harus ada pelatihan EcoBrick juga. Jadi secara sertifikat Pak Mis juga sudah punya. Nah itu secara juga sertifikat Pak Mis juga udah punya sertifikat dari Kementerian tentang bank sampah. Itu juga sudah, jadi bisa dan mampu menjadi narasumber. Trainer ya. Menjadi trainer karena TOT. udah ada sertifikat gitu. Nah jadi Jadi walaupun setakat ini udah ada. mengambil sertifikat EcoBrick ini saya harus TOT 1 bulan. Dengan Pak Dokter. Dengan biayanya berapa? Kurang lebih 1.500.000 TOT. 1.500.000. Semput ya Bang? tidak. Oh, Pak. Ceceknya lah. berarti kalau yang sampah bukan sampah residu itu Ada sampah anorganik. Sampah anorganiknya. itu kemana larinya Pak? Maksudnya itu nggak masuk ke bank sampah ya? Masuk. Semua juga Bang masuk. Jadi kita ada punya kurang lebih 34 item yang kita terima di Bank Sampah Pensosmas. Nah, ada lagi barang yang lama nih ketua nih. Iya. CD. Nah, kalau Bapak Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas CD. semua CD, CD yang yang ada di rumah Kompak orang Iya. malum lah. Iya. Puasa. Oh iya puasa ya betul Pak. Nah, Makanya. kaset CD. Kaset CD baru tahu Benar, kawan. kaset CD yang di rumah yang sudah tidak dipakai lagi itu sudah jangan dibuang. Nah, bisa disetorkan kepada kami Bank Sampah Pensosmas, kami tetap terima. Jadi memang dengan adanya Bank Sampah meminimalkan sampah-sampah untuk dibuang ke tempat sampah, meminimalkan. Paling tidak dia tidak jadi sampah. Kalau masuk ke bank sampah itu tidak jadi sampah. Iya. Ya kan? Apalagi sampah masyarakat kata Iya. Mbak ya Mbak. Iya, iya. Oh, maaf. Tahu nggak Pak, sampah masyarakat apa? Nyangkut masih mikir sampah yang lain. Sebenarnya kalau Pak Dokter ya tadi makanya saya bilang kalau untuk cerita sampah tuh kami nggak cukup 1 jam, gitu Iya, kan? ya. Saya dikasih waktu begitu sosialisasi berapa waktu saya? Setengah jam. Kalau setengah jam saya bawa main-main, maksudnya saya bawa ketawa-ketawa kan Pak Dokter sambil nyanyi-nyanyi. Mudah-mudahan teman-teman muda nanti bisa kasih lagu-lagu tentang sampah gitu kan. Buat gejreng. Gejreng. Bang sampah. Oh bang sampah. Jadi jangan buang sampah merata-rata. Ini nyanyi. Tolong ambil dan kelola. Mungkin bahasanya teman-teman bisa dibuat di saat Ramadan, bisa diciptakan lagu Ramadan. Di saat kami Bang Sampah minta dia punya layar-layarnya, mungkin ada lagu yang Bapak ini. Iya. Oh iya Pak. karena di saat nanti ada HPSN, kami kan terus ingin berinovasi nih. Betul. Gimana sampah ini terus bisa membuat masyarakat itu tertarik. Kami harus keluar dari mindset itu sampah itu kotor. Kami harus keluar mindset itu sampah bahwasannya adalah solusi ekonomi. Yang dulunya sampah itu polusi, sekarang menjadi solusi ekonomi.
Gimana carinya? Gimana supaya kita tuh bisa menjadi dari polusi menjadi solusi? Bang, sejauh ini ada nggak ya? Kan ini bank sampahnya sendiri nih. Kira-kira ada kayak semacam iri nggak dengan yang punya pengepul sampah yang bukan sifatnya itu? Kan di sini juga ada Bersaing, nggak iri bersaing lah, persaingan ya. Maksudnya gitu. Kalau bahasa kampungnya iri ya Pak Dokter. Karena tadi anak kampung nih kan kita. Iya, orang Iya kan? kampung. Kira-kira gimana tuh, Bang? Berdentang sih. Bahasanya keluar tuh Pak. Itu memang asli. iya, iya. Ini udah keluar betul tuh. Nah, Itu gimana Bang tanggapannya Bang? Iya, pada dasarnya tuh kan masing-masing rezeki tergantung pelayanan dan inovasi. Tadi makanya kami, kalau yang pengepul itu mereka tidak akan memberi materi tentang pembelajaran edukasi. Mereka hanya beli. Tapi kalau bank sampah itu bukan membeli, bukan membeli dan menjual barang sampah. Tapi kalau bank sampah itu merubah perilaku masyarakat untuk masing-masing individunya itu terpanggil untuk mengelola sampahnya masing-masing. Kalau pengepul 0,1 nggak akan masuk dalam timbangan mereka. Contoh misalkan, tuh botol ini ditimbang di pengepul nggak akan naik harganya, nggak akan ada tuh di dalam timbangan pengepul. Tapi di dalam timbangan bank sampah 0,1 tetap kami masukkan dalam nota dan buku. Iya, ini salah satunya. Akhirnya nih, Pak Dokter tetap kita hargai. Kalau di pengepul nggak akan masuk 0,1. Iya. Kita pun malu nih bawa sampah yang 0,1 ke pengepul kan. iya. Pengepul bilang kamu bawa apa? Ini Pak. Apa tuh? Yalah kamu bisa kasih uang aja kan gitu. Iya. Sampahmu bawa balik. Tapi kalau di bank sampah, pokoknya masuk dalam timbangan itu kami akan menghitungnya, memberikan nota. Ini ibaratnya struk di bank beneran. Kan kalau di bank Iya. beneran Iya. struk. Iya. Begitu struknya kita buat, Slip. slipnya masuk ke bukunya. Oh, buku banknya buku bank dari ini. Iya, jadi buku banknya itu memang khusus kami buat. Iya. Dia punya gambarannya. Wah, luar biasa. Bedanya pengepul sama bank sampah. Iya. Jadi Bedanya administrasi juga. Iya. Lebih detail. Iya. Lebih detail. Jadi kalau pengepul tuh tidak punya beban untuk sampah residunya ini mau jadi sampah nggak ada masalah. Kalau bank sampah itu Kita hanya menurut kok sampahnya ini makin bertambah, tapi di lingkungan tempat tinggalnya tetap kotor. Iya. Nah, kalau bank sampah tuh berpikir sampah yang masuk ke kami itu banyak, tapi sampah di wilayah unit posko dia kok lingkungannya masih kotor. Nah, kan gitu Pak Dokter. Kita cari salahnya di mana, gitu Pak Dokter kan. Tapi kalau kita melihat sampah mereka mulai sedikit, nah, mereka kita lihat tabungannya mulai banyak. Gimana hasilnya dari mana gitu kan? Nah, mereka terpanggil setelah merasakan sampah itu menjadi solusi ekonomi. Sambil bangun pagi habis sholat, olahraga, bawa kantong. Iya, bawa kantong. Sampah yang ada di jalan itu kalau kita ngambil sisi positifnya berpahala, dan juga sampah itu tidak jadi musibah. Dengan adanya tangan-tangan yang sebenarnya itu kita bilang pahlawan lingkungan. Tanpa ada mereka sampah itu jadi musibah. Kalau kita ngambil sisi positifnya ya. Kalau kita ngambil dari sisi agamanya kan kebersihan dari iman. Lagi-lagi sampah yang disalahkan kan, kalau banjir tuh sampah. Iya kan? Di sampah yang disalahkan terus. Makanya adanya Hari Peduli Sampah itu karena memang pernah ada permasalahan dari besar, sampah. musibah. Makan jiwa manusia kan meninggal kan, itulah PSN 2015 kalau nggak salah ya, 2000 itu TPA Lui Gajah. Sebenarnya saya pernah bicara sama di Puskesmas kan ada Kesling, ada yang Iya. saya pernah bicara peluang di Uban ini untuk penghasilan kayaknya di pendidikan, karena sekolah masih tingkat swastanya masih bisa di-upgrade lah. Terus sampah, saya kira sampah itu tak ada yang kelola, karena menurut saya pikir orang nggak mau nih berurusan sama sampah, tapi ternyata udah sampai sejauh ini itu loh. Nah, saya ketinggalan sekali. Ya, iya makanya. Kayak tadi kayak
Iya. Nah, tadi Iya. Pak boleh dong cerita prestasi Ya, kami. iya. Nah, iya, Depan-depan benar ini. kan? Iya. Prestasi kami sebenarnya masih banyak lagi. Alhamdulillah, barakallah masih banyak lagi piagam-piagam yang lebih besar. Ini kalau dibawa penuh sini. Iya penuh. Nanti sayanya tak nampak. ketilep nggak nampak gitu. Oke, Itu dari mungkin mana, Pak? Hah? Dari mana usulnya tuh? apanya? Sampai bisa dapat piagam itu dari mana asal usulnya tuh? Kalau gitu sih. Gara-gara sampah tuh, Pak. Iya, gara-gara sampah. Gara-gara sampah lagi. Mungkin Pak Ketua lah yang lebih pas banget nih mau menjelaskan salah satu prestasi kita. Ya, berawal dari COVID itu terpanggil supaya lebih kreatif. Muncul ide-ide semua. Muncul idenya, begitu kita bermain sampah, gimana sampah organik ini bisa berguna jadi media tanaman, gimana dia bisa jadi pupuk organik, gimana dia bisa akhirnya tidak mengotori tapi mendapatkan hasil. Nah itu kita korek lagi kembali, kita coba lagi searching YouTube. Jadi untuk mendapatkan sesuatu hal yang ini kami memang betul-betul 3 bulan itu kami harus sebelum buka bank sampah sosialisasi total. 2021 bulan September sampai dengan Desember itu kami tidak ada untuk penimbangan dan penampungan, kami sosialisasi. Total sosialisasi 2021. Baru 2022 kami membuka untuk item penampungan dan penimbangan. Setelah sosialisasi kami keluar RT RW, sekolah-sekolah, ada yang ditolak, ada yang diterima. Yang penting kami berpikir kami berbuat untuk coba merubah mindset sampah itu jadi bermanfaat. 2021 bulan September sudah ada SK-nya Pak. Nah 2022 alhamdulillah lebih kurang 1 tahun kami sudah mulai mendapatkan benih-benih cemerlang. Ya alhamdulillah. PSN ya Sudah 2022 dapat, tingkat provinsi. Ya kami Itu sudah mendapat juara 1 terbaik ya. Juara. Provinsi Pak. PSN. Hari Peduli Hari Sampah Peduli Nasional. Sampah Nasional. Provinsi itu Bang. Provinsi. Berarti diadu semuanya yang ada di Iya. si Kepri ini ya. Iya. Ya. 2022. Yang Hmm. itu apa nih? Piala? Itu Galanova. Galanova Bintan itu. dari Iya, Bangkitbang Bintan. Kabupaten Bintan. Pak dokter mundur sedikit dia ngalah ke kami karena maju. Kalau kemarin dia 1 kan Pak dokter. Apa juga? Baik. Ada juga dia. Ini apa nih? Andai aja. Ini apa nih? Nah ini dia yang penghargaan Dari kementerian. dari kementerian yang luar biasa. Jadi alhamdulillah kami dari tahun 2021 kami bermulai sampai dengan 2024 sampai saat ini dan seterusnya mudah-mudahan. Nah, di tahun 2023 itu kami Bintan, ya? kami mendapat kesempatan untuk mengukir prestasi baik dari tingkat nasional, terus tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Nah itu semuanya apa dok? Itu semuanya tentang sampah. Nah alhamdulillah dengan kehadiran salah satunya Bank Sampah Pensosmas ikut bersaing di tingkat nasional, kami mendapat peringkat keempat. Mantap. Se-Indonesia kan? Se-Indonesia. Nah kami mendapat uang pembinaan dan kami mendapat laptop dari sponsor salah satunya PT Pertamina. Aqua juga ya. Dari Aqua juga kami langsung studi tiru ke pabrik PT Aqua. Bagaimana cara benar-benar memanfaatkan botol sampah-sampah sehingga jadi butiran-butiran sampah itu bisa. sudah kami bisa lihat. Bisa bikin butiran itu. Jadi baju dari botol plastik itu jadi baju. Ada juga dari Danon, ya. kaos. Jadi ada kaos yang saya pakai itu bahannya dari plastik. Dari plastik. Iya, Iya. Danon kan. Dari yang Danon. t-shirt pemain bola itu kan ada yang Danon kan Pak. Itu dari botol plastik. Dari botol plastik. Kalau yang mereknya Danon itu yang dari Aqua itu plastik, Ya, Aqua, bahan plastik. Dari bahan Dan plastik. cup itu kan. Danon kalau Danon itu dia bahan dasarnya Daur plastik. ulang ya? Daur Iya. ulang. Bisa sampai menciptakan t-shirt. Jadi kemarin kami lihat t-shirtnya itu pas Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu bulan Juni ya kita Iya. dapat yang ini. Itu t-shirtnya aja kurang lebih hampir mau 300 yang bahan dasarnya dari plastik dari pameran Iya, itu kan iya. Pak Dokter.
Nah itu udah ada tulisannya tuh Pak, Bank Sampah Unit Terbaik 4 tahun Oh, iya. 2023 BSU Pensosmas Kabupaten Bintan Kepulauan Kepulauan Riau. Itu menyaingi berapa tuh, Pak? Se-Indonesia berapa? Bayangin aja lah. Kalau hitung kabupaten, BSU hitung lah ya. provinsinya. Iya. Banyak ya? BSU kan banyak lah. Iya, betul. Kalau kita hitung dulu ya Pak ya, provinsinya, habis itu kita hitung kabupatennya, baru hitung kecamatannya, kelurahannya, baru hitung RW-nya kan, aduh. Selesai. Jadi memang itu kuasa. Tak sampai lebaran tak selesai itu. Iya. Kuasa sang pecinta memang gitu Iya, Pak. iya. Jadi Paling benar. terbayar kita Iya, punya benar. kerja keras. Ngurusin sampah yang biasanya seminggu sekali, tapi di Bank Sampah Pensosmas tiap hari ngurusin sampah. Iya. Kalau sampai materi itu ditanya, kalian Bank Sampah Pensosmas dalam satu bulan berapa kali belajar tentang materi sampah? Setiap hari. Tiap hari sih. Iya. Iya. Nggak ada habis-habisnya. Sampah pun juga nggak ada habis-habisnya Iya, kan betul. Pak. Sampah memang Nah, habis. jadi sama seperti barangnya sampah serta ilmunya tentang sampah itu nggak akan ada pernah Iya. habis-habisnya. Nggak pernah ada Nah, kata. tergantung dari diri kitanya sendiri nih, bagaimana terus membuat inovasi, salah satunya ekobrik, terus kompos, POC atau pupuk cair, Ada semua. Akhirnya kita coba mengemaskan sampah, untuk Indonesia. Apa tuh? Nah, ini prestasi 2024. Oh, yang ini ya? Iya, benar. Hmm. Prestasi kami di 2023 ya? 2024 ya, 23. 2023, oke. Bank Sampah terbaik mewakili Provinsi Kepulauan Riau. Jadi 23 provinsi termasuk yang terbaik di binaan PT PT Pegadaian. Pegadaian. Oh, Kami jadi harus sekarang di bawah binaan PT Pegadaian. Ya. Kalau di bawah binaan DLH, cuman kami harus cari bapak angkat juga. Betul. Dari Setuju, Pegadaian. setuju. Pak, Iya, betul. Bang, udah sebanyak-banyaknya prestasi ada nggak sih Bang pencapaian yang pengen Abang capai lagi di ini Bang? Kira-kira? Yang pencapaian yang kami inginkan itu paling tidak itu kami bisa membuat sampah residu itu punya nilai jual tinggi. Sampah residu itu yang tadi kami sampaikan dengan teman-teman kan. Banyak. Sampah yang tidak punya nilai jual, pemulung, pengepul itu tidak ngambil. mengambilnya. Hmm. Itu yang sekarang yang kami harus berpikir, gimana sampah itu tidak mengotori lingkungan, tidak mengotori bumi, tapi mempunyai nilai jual. Keren. Itu yang kami harus pikirkan saat ini. Ya. Saya melihat ini nih Pak Dokter, saya melihat kami gimana punya nanti mesin open yang membuat sampah plastik itu jadi mebel. Iya, betul. Jadi nggak perlu lagi kita pakai kayu. Iya. Jadi mebel. Oh. Jadi seperti meja ini Meja. pakai kayu, kita rubah pakai Pakai plastik. yang nanti dibakar. Hasil dari Yang sana. open ya Pak ya. Ya, open. Kalau dibakar kan nanti kan akhirnya kita ada timbul lagi Iya, gas. asap. Iya. Jadi kalau di open dia hasilnya lebih rapi. Akhirnya sampah residu itu punya nilai jual. Iya. Kalau yang kita jadikan bensin atau minyak itu BBM, selagi manusia memakai BBM, situ akan tetap plastik keluar. Karena bahan dasar BBM itu dari pembakaran plastik ya Pak. Kalau bicara bank nih Bang, kalau banknya ada ATM-nya nggak deh Bang? Kalau bank sampah ini nggak ada ya? Siapa tahu Bukunya. bentuknya ATM-nya tuh dalam bentuk kayak mesin gitu, jadi masuk dalam mesin entah di packing atau Oh. apa ya kan, siapa tahu Kedepannya bisa jadi. Ada ya, Pak. inovasi. Ya. Nah, itu dia. siapa tahu Saya dulu Pak dulu. Iya, Ya kan? ATM untuk bank sampah. Iya. Nah, kan Iya kenapa kan? enggak kan? Iya. Aku saya bawa cara. dia bisa Gimana, packing Mbak? itu. UPI di Padang. Nah, Kalau mungkin di luar dari Kepri mungkin udah ada gitu ya, Iya. Mbak ya. Cuman di kita sendiri memang belum ada. Jadi Sampai jadi konsumennya gimana? lupa Jadi ATM-nya itu. dia gimana tuh? Iya gitu. ya kan? Kayak, Nah, dia masuk sampah. barang itu kan, jadi jadi packing. Betul-betul kayak mesin ATM, terus nanti ada apa tempat untuk Nah, taruh. saya lihat itu. itu Taruh sampah, ya. Siapa tahu kan di sini Mudah-mudahan. Otomatis gitu. Iya. Dalamnya dorong sembunyi tak. Itu juga, sampai ada bawa banyak. ke Australia loh mesinnya Pak. Berapa kali? Dibawa ke Australia, digandengin ke Australia Sampahnya? mesinnya. Enggak, mesinnya. Mesinnya. Di kantin sampahnya, sama Australia. kan sampahnya ke Australia. Kampus aja tuh. Promosi sekalian. Iya. Ya. Iya, siapa tahu kan Bang di sini. Jadi orang udah packagingnya tuh udah tinggal bawa, dia Iya. pastiin.
Nah, tinggal mungkin mempermudah lah. Iya. Tidak dipilah-pilah lagi dengan cara pakai ATM itu. Bahasanya ATM mungkin. Bukan pakai kartu gitu kan. Ya. Tapi memang iya sampah nih nggak bakal satu hari itu rumah tangga aja ada berapa kilo ya sampah? Kurang lebih lah kalau rata-rata 0,5 Pak. 0,5. Palingan. Bayangkan berapa kakak kali berapa. Sampah kalau nggak ada orang-orang pintar macam Bapak Ibu ini ya susah. Bakal jadi kendala daerah masing-masing lah. Manusia pasti meninggalkan sampah. Benar. Iya. Karena kita puasa aja nih agak minim sampah kan. Oh iya, betul. Kalau kan Tidak ini ada, pasti sudah ada sampah. Iya kan Pak Dokter. Karena puasa nih, jadi nggak ada kue, nggak ada botol minuman, ya kan? Gitu Pak Dokter. Iya. Setiap kita Kosong beraktivitas kayaknya ya. puasa Pak. Ya, Allah kan. Masuk. Langsung dipanggil puasa. Tapi teng pula ya Pak. Semalam tak pula. Tak di brief. Seru-seru habis memang cerita sampah. Iya. Tapi Asik. luar biasa. Asik Pak Dokter. Teman kami yang dari Dinas Kesehatan yang binaan Pegadaian juga itu dia sudah lebih dahulu sama kami. Tangerang itu Pak Dokter. Dia lebih dahulu. Kami baru masuk binaan kurang lebih 2 bulan, dia sudah berumur hampir masuk 1 tahun. Dia lebih dahulu di Tangerang dia di Dinas Kesehatan itu dia sudah membuat. Ada juga kalau di kota-kota besar itu malahan jarang masyarakat dari dinas-dinas terkait mereka. Iya. Iya, di kota-kota besar karena tuh memang sudah memang terpanggil. Iya, betul. Padatnya penduduk. Iya. Karena sampah ini Pak Dokter kalau cuma hanya kelompok tertentu yang menangani sampah itu tak bisa tuntas. maksimal. Jadi memang semua sudah terlibat ya. Dari masyarakat maupun dari pemerintahnya juga kan. Iya. Betul. Situlah mereka akhirnya coba terjun membantu kan. Kita kan jualan Bintan kan keindahan alamnya. Iya. Janganlah laut kita tuh penuh dengan sampah plastik ya Pak. Betul. Sampah Baru itu plastik. selam naik nah di sampah. Iya. Betul. Luar biasa. Terakhir. Jadi harapan Bapak Ibu, harapan kepada kami yang muda-muda, pada pemerintah, pada yang nonton. Ada yang nonton ya Mbak? Banyak Banyak penonton bayaran. penonton bayangan apa penonton bayaran? Oke, Jadi gitu. harapan kami dari Bank Sampah Pensosmas itu mudah-mudahan kedepannya kami bisa membuka outlet dalam 1 bulan itu tempat di mana keluhan, di mana di situ bisa transaksi. Kalau sekarang ini kan masih kami membuat schedule. Jadi mudah-mudahan habis hari raya kami punya program outlet bank sampah. Di situ tempat masyarakat keluhan masalah pembukaan buku rekening, ada yang mau dijual secara tunai, ada yang mau ditabung untuk ke buku tabungan sampah, ada yang mau ditabung sampahnya jadi emas. Nah, itu nanti ada schedule rutin yang kami buat. Ini Pak Dokter, ada kita buat 2, ini tabungan sampah, yang ini tabungan emas. Jadi dari tabungan sampah uangnya dikonversikan ke tabungan emas. Karena minimal 10.000 sudah bisa jadi emas. Ya. 10.000. Ya, sampahnya bisa jadi emas. Jadi kedepannya mudah-mudahan doakan kami untuk bisa buka outlet bank sampah yang dalam 1 bulan itu 1 kali. Dan juga kami berharap kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Bintan, khususnya Bintan Utara, sebelum membuang sampahnya, pilahlah dulu sampahnya di rumah, baru sampahnya bisa dijadikan lebih bermanfaat dan juga bisa didonasikan apabila tidak mau dimasukkan ke bank sampah, agar sampahnya bisa jadi pahala dan menjadi bagian dari solusi ekonomi. Pak Dokter. Biasa. Ya, tepuk tangan. Kalau udah mulai haus ini. Puasa, maaf pemirsa.
speechless. Ya. Nah, Daca, Iya. Erik Daca. Nah, Bapak masih kayaknya masih. Iya, sebenarnya masih iyalah, Iya, tapi juga ya masih bingung gitu loh, Pak. Oh. Ya, alurnya. Langsung aja jadi nasabahnya. Iya. Jadi biar tahu. Nah, jadi kalau misalnya Iya, nanti ya. ada pertanyaan menghubungi kemana gitu ada Bisa langsung Pak Dokter, bisa ngubungin teman-teman atau masyarakat Bapak Ibu, bisa menghubungi ke kontak Bank Sampah Pensosmas. oh nanti kami tampilkan ya. Iya, Ada di di nanti di biasanya Di bawah tuh video ya. di Bank Sampah Pensosmas, di FB bisa, di TikTok Bank Sampah Pensosmas bisa, YouTube. di YouTube bisa Bank Halo. Sampah Pensosmas, di IG Bank Sampah Pensosmas. Karena kita untuk membuat sampah itu lebih punya nilai jual, kita harus jadikan dia raja biar sampah itu punya nilai jual. Iya, iya. Betul. Kami naikkan taraf sampah itu setinggi-tingginya agar sampah itu punya nilai jual. Betul, betul, betul. Jadi Setuju. setelah dia punya nilai jual, dia akan dihargai oleh masyarakat. Setuju. Iya, iya. Ya. Kalau tak kayak gitu kan jadi sampah terus lah deh. Tak jadi raja-raja dia. Berebut kadang Pak Dokter di setiap ada acara tuh, kalau yang di situ tempatnya orang yang nasabah bank sampah, ini saya punya, ini saya punya. Iya. Iya, ya. Hanya makanan sekarang. Iya. Untungnya nggak ada makanan, jadi nggak ada direbut-rebutin. Puasa. Ya. Tanpa iklan. Oh. Iya nggak bisa iklannya. Iklan. Kemarin APSN aja 2024, alhamdulillah dari DLH Kabupaten Bintan kita mendonasikan sampahnya kurang lebih 1 ton lebih Pak, dengan digenapkan 650.000 uang sampahnya dari masing-masing instansi OPD dan organisasi bank sampah. Itu uangnya masuk ke donasi Basnas Bintan. Basnas Kabupaten Bintan. Jadi sampahnya bisa jadi donasi. Jadi ini hanya 2 buku, belum yang kami bawa sampah donasi, buku bank sampah donasi. Masih banyak lagi. Mudah-mudahan Bapak masih bisa nih mengundang kami lagi nih nextnya, Patu. kan? Patu. Iya, Patu, betul. Dengan mungkin ada program-program yang baru kan. Iya, nanti kalau ada inovasi baru. Itu kita calling lagi. Ya, siap. Karena memang kami terutama Pak Ketua selalu berusaha membuat ide dan gagasan bagaimana Bank Sampah Pensosmas itu selalu membuat inovasi. Walaupun mungkin di lapangannya masih banyak kekurangan-kekurangan, namun ya untuk mendapatkan satu inovasi itu tidaklah mudah. Betul. Nah, itu dia. Terima kasihlah untuk Pak Ketua ya. Terima kasih. Nanti sudah diundang di Bedentum ya, bukan Bedentum. Bedentum itu mau meledak dong gitu kan. Masih bisa, udah tempatan masih masuk Bedentum. Iya, Bedentum. Terasa emang waktunya kiamat. Udah terasa, udah sampai tadi ujung-ujung ya guys. Dan azan. Ya. Udah mau azan. Ya Allah, mau persiapan berbuka puasa Mbak. Kayaknya memang wajib ada patu sih Pak. Iya. Belum selesai sampai ke akar-akar soal itu. Tapi 4 besok jangan belum puasa. Iya. Nanti kena terus. Nanti nggak ada iklannya nanti, nggak ada iklan terus. Nanti kita bisa bawa nasabah yang paling muda, nasabah yang paling tua, iya. nasabah yang tabungannya banyak, kan gitu. Nasabah yang punya tabungan emas dari sampah. Karena di bulan puasanya kami memilih nasabah 10 yang akan kami kasih reward Oh, ada rewardnya. reward tabungan emas. Mau jadi Nah, gitu dia, Pak. Warung. Warung, klinik, rumah. Karena kemarin waktu HPSN itu kami memberi 10 nasabah yang rajin menabung sampah. Jadi kami kasih tabungan emasnya tuh dari voucher kami 50, dari saldo kami 50. Jadi nasabah tidak dipungut biaya. Jadi secara gratis. Dia punya saldo tabungan emasnya 100.000, berarti kurang lebih 0,10 gram. 10 gram. Jadi kami beri 0,10 gram emas kepada nasabah. Yang ini bulan puasa kami kasih 10 lagi kepada nasabah Bank Sampah Pensosmas. Nah, nanti mau Ada raya lagi mau hari raya, mudah-mudahan 10 kita kasih lagi nasabah 10 lagi nasabah.
untuk memotivasi. Betul. Itulah inovasi-inovasi. Puskesmas masuk juga Pak ini. Iya. Amin, mudah-mudahan ya Pak. Nah, kalau puskesmas masuk Pak, itu sudah jadi BSU, ya kan? Itu udah banyak betul loh. Banyak banget itu sampah. Rumah ada berapa kilo? Ini ada berapa kilo nih ya? Terus apa tadi? Klinik berapa kilo? Tambah puskesmas Tak tahu lah. kena ngamuk lah kami orang pegawai. Iya ya, mantap Pak, mantap. Ya, mudah-mudahan informasi ini sampai ke masyarakat dan juga terbuka pola pikirnya Pak terkait sampah ini Pak. Iya, amin, mudah-mudahan. Ya. Salah satu ini juga sih Pak, cara untuk nyentuh hati generasi muda ya zaman sekarang, karena kan anak muda zaman sekarang kan suka ngopi-ngopi gitu Iya. kan, suka minum cendol lezai gitu kan, tahu gelasnya kan. Iya, betul. Jadi udah nggak perlu dibuang lagi, Mbak. Masuk ke Bisa langsung disetorkan ke bank sampah Pensas, Mas. Kami siap jemput. Iya, kami siap jemput. Sebenarnya jangan dibuang bang. Iya. Isi lagi. Ma? Itu kan sampahnya bisa kita donasikan ke Basnas. Nah, untuk masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Kalau teman-teman muda nggak mau untuk pribadi, kita donasikan ke Basnas. Kita soundingkan ke Basnas nanti ya Pak Dokter ya. Betul. Jadi memang harus kita coba buat inovasi Iya. biar lebih menarik kan Pak Dokter. Siap. Guys, banyak sekali manfaatnya. Jadi buat teman-teman, berlomba-lombalah untuk mengumpulkan dan memilah sampah dari sekarang. Betul. Ya. Terus buat generasi muda juga, dan semangat untuk apa? Ini apa? Membuat buku tabungan Tabungan bank sampah dan tabungan emas. Nah, nih guys. Oh iya, Jangan tadi lupa. belum cara bagaimana mau bergabung di bank Nah, sampah. iya, tadi. Iya, itu paling penting. Iya, betul, Oke, selain dari kontak pesan, sebenarnya kan ada di bawah ini. Nah. Nah, Boleh, itu warga cukup mengirimkan WMI ya, WMI. Oh, WMI boleh. Warga di Kecamatan Bintan Utara maupun di Kecamatan Sri Kuala Lobang cukup foto KTP dan kirim ke salah satu nomor yang tertera di bawah ini. Oh, Biasanya nomornya antara nomor Pak Ketua atau nomor saya, Sekretaris. gitu. Nah, jadi nanti dengan adanya KTP yang masuk, itu saya bukakan buku rekening. Nah, selanjutnya nasabah sudah mulai bisa memilah sampahnya dari rumah. Apabila banyak, bisa kami jemput. It's easy. It's easy guys. Ya, Oke ya. guys. Oke guys, banyak banget nih sekarang nih ilmunya nih. Udah sampai putar-putar Bintang-bintang di mana-mana ya, Mbak? Alhamdulillah ya guys, di bulan Ramadan ini banyak banget ilmu-ilmu yang kita Ya, dapatkan, ya. pelajaran yang Amin, kita amin. dapatkan. Semoga ini bermanfaat untuk yang Amin. nonton. Amin. Semoga bisa jadi amalan juga buat kedepannya. Amin. Makasih ya Bapak Ibu Bude udah mampir. Kan ada namu ya. Iya, betul. Udah mampir ke sini. Kami dari Berdentam nih host bertiga. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau bercandaannya yang kurang berkenan. Ya, maklumlah manusia aja. Iya, betul. Dan buka nih. Kami mohon pamit undur diri dulu. Jangan lupa di. Jangan lupa di subscribe. Di apa? Subscribe. Oh, di subscribe. Oh, di subscribe. Subscribe. Oh iya, subscribe. Di like, di komen, dan di share. Jangan lupa bunyikan tuh ting 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 biar dapat notif setiap hari Sabtu ya guys. Oke. Jangan lupa balik lagi ke Berdentam di minggu depan episode selanjutnya karena bakal ada tamu-tamu yang seru lagi. Kita pamit, mohon undur diri dulu, sampai ketemu lagi di Berdentam berbual. Yang Pemuda tempatan. berdentam tak tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Foto. Kita foto. Oke. Buka puasa. Ya, buka puasa. Musik